Bisa digerak-gerakkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD, dan Bapak Tri Hamdani, SPD, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Technopreneurship. Perkenalkan, saya Novi Aryasanti, NIM 14014211078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan analisis saya mengenai pengusaha pemula dan pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja topik yang akan saya bahas yaitu pengusaha pemula bernama Slamet Agus Wahyudi, pemilik toko online Amanda69_official shop. Dan kemudian pengusaha sukses Indonesia yaitu Marta Tilaar, pendiri Sari Ayu dan Marta Tilaar. Yang akan saya bahas pertama yaitu pengusaha pemula. Nah, ini saya mengambil pengusaha pemula bernama Slamet Agus Wahyudi, lahir di Kebumen 24 Agustus 1999. Tempat tanggal lahir Desa Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dan pekerjaan sebagai wirausaha. Nah, ini beliau mendirikan usaha yaitu berbentuk online shop atau marketplace yang beliau dirikan di platform Shopee. Nah, beliau ini menjual tas lempang dengan berbagai macam bentuk dan pastinya beliau menjual dengan produk dengan bahan-bahan yang pastinya bagus begitu. Nah, ini beliau mendirikan usaha mulai bulan Mei tahun 2021, baru sekali ya, baru 1,5 tahun. Nah, ini beliau mendirikan usaha karena berawal dari sulitnya mencari pekerjaan dengan lapangan kerja yang sedikit. Nah, daripada tidak melakukan hal apapun, beliau akhirnya membuka usaha sendiri. Nah, singkat cerita ini beliau juga mungkin usianya sudah sulit untuk mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Nah, jadi ini beliau memiliki ide untuk mendirikan usaha sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini beliau dengan modal 2-3 juta sudah bisa mendirikan toko online. Namun mungkin dalam mendaftar toko online di platform Shopee, beliau tidak memerlukan biaya administrasi. Nah, namun ini 2-3 juta ini untuk membeli bahasa Jawanya itu kulakan produk-produk yang akan dijual, yaitu tas tadi. Nah, dalam pengusaha pemula ini pastinya ada kendala. Nah, ini salah satunya pembeli yang suka pilih-pilih dan membandingkan harga dengan toko yang sudah berjalan atau besar. Nah, mungkin ini pembeli merasa barang yang dijual Slamet Agus Wahyudi ini lebih mahal daripada barang yang dijual di toko lain yang sudah sukses. Nah, ini mengapa demikian? Karena toko yang sudah besar, sudah memiliki banyak produk yang dijual, itu cenderung memiliki hasil keuntungan dari barang-barang lain. Jadi, jika mereka pengusaha yang sudah besar itu menjual dengan harga yang kecil, itu tidak takut rugi karena ya mereka mendapat keuntungan dari menjual barang-barang lainnya. Misal barang A, B, C, beliau memberi harga sedikit-sedikit karena keuntungannya juga dari barang A, B, dan C. Nah, untuk pengusaha seperti pengusaha pemula seperti Slamet Agus Wahyudi, barangnya yang dijual itu belum bervariasi. Jadi keuntungannya juga dari barang itu. Nah, agar tidak rugi, agar balik modal, maka untuk menetapkan harganya yaitu dengan harga yang cenderung tinggi. Nah, mungkin kita sebagai pembeli juga kadang memilih barang yang harganya lebih murah gitu. Nah, untuk omset sendiri beliau mendapat penghasilan yaitu kurang lebih seperti UMR di daerah umumnya. Nah, ini beliau mendirikan usaha kan di Kebumen. Jadi ya walaupun nanti pembelinya dari daerah luar, namun omset saat ini yaitu mungkin sekitar 1-2 juta. Nah, ini ada saran untuk pengusaha pemula dari Slamet Agus Wahyudi, yaitu tetap berusaha, kalau banyak rintangan,
dan tetap jaga harga pasar. Nah, ini pastinya usaha pemula sangat banyak rintangan, diuji karena pengalamannya juga baru seperti itu. Nah, ini tetap jaga pasar. Nah, seperti tadi sering dibanding-bandingkan dengan toko yang sudah sukses, yang sudah besar, tokonya harganya lebih murah di toko lain. Nah, ini kita tetap jaga harga pasar agar kita juga tidak merasakan kerugian dan tetap balik modal seperti itu. Nah, begitu dari pengusaha pemula yaitu Slamet Agus Wahyudi. Selanjutnya yaitu pengusaha sukses Indonesia yaitu Martha Tilaar. Martha Tilaar ini lahir dengan nama Martha Handana. Nah, kebetulan juga beliau lahir di Kebumen tanggal 4 Desember 1937. Nah, ini namun beliau tinggalnya tidak di Kebumen, hanya lahirnya saja. Nah, beliau ini lulusan IKIP Jakarta. Nah, dikenal atas saat ini beliau dikenal atas pakar kecantikan, pendiri dan komisaris PT Martino Berto Tbk. Suami beliau yaitu Henry Ales Rudolf Tilaar, yaitu kemudian anaknya yaitu Brian Tilaar, Pinkan Tilaar, Bulan Tilaar, dan Kilala Tilaar. Ini langsung saja sepak terjang dari inti pembahasan mengenai pengusaha sukses yang ada di Indonesia, yaitu Martha Tilaar. Nah, ini beliau berawal dari mendirikan salon kecantikan. Nah, ini beliau itu dulu setelah menikah itu beliau tinggal di Amerika Serikat. Nah, di sana beliau mengikuti kursus kecantikan di Academy of Beauty Culture Bloomington, India. Nah, ini beliau juga sempat mendirikan salon kecantikan di Amerika Serikat, namun suatu situasi kondisi diharuskan beliau untuk kembali ke Indonesia, dan disinilah beliau mengawali karirnya, mengawali usahanya yaitu mendirikan salon kecantikan di garasi rumah ayah beliau pada tahun 1969. Nah, beliau ini melancarkan usahanya dengan cara promosi, menyebarkan brosur-brosur seperti itu ke masyarakat. Alhasil usahanya beliau itu semakin sukses dan dia langsung membuka salon keduanya di Cipete, Jakarta Selatan. Nah, salon itu bernama Sari Ayu Martha Tilaar. Nah, dari sinilah titik beliau mulai usahanya sampai sebesar ini sih, sekarang ini. Nah, kemudian setelah memiliki usaha yang besar, beliau pergi ke Eropa untuk belajar lagi mengenai ramuan-ramuan jamu seperti itu. Nah, saat kembali ke tanah air, beliau langsung mendirikan salon baru bernama Martha Gria Salon yang menyediakan jasa perawatan tubuh dengan metode tradisional. Seperti itu. Nah, kemudian semakin sukses, ini beliau kemudian merangkul Kalbe Farma pada tahun 1977. Martha Tilaar mengajak Teresia Harsini Setiadi, pemilik Kalbe Farma, untuk berbisnis. Nah, dari kerjasama tersebut lahirlah perusahaan kosmetik dan jamu. Nah, ini jamu yang bernama PT Martino Berto dengan produk pertamanya yaitu Sari Ayu Martha Tilaar. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka mendirikan pabrik kosmetik di Pulau Gadung. Waktu itu pabrik diresmikan langsung oleh istri Wakil Presiden Adam Malik. Nah, ini keren sekali, berarti usahanya sangat besar ya. Nah, dalam hitungan 2 tahun setelah kerjasama, mereka bisa hadir di The First Asian Beauty Congress and Exhibition di Singapura. Kemudian beliau mendirikan perusahaan distribusi kosmetik. Nah, dalam periode pada tahun 1983 ini beliau mendirikan PT Sari Ayu Indonesia yang bertugas untuk mendistribusikan produk Sari Ayu Martha Tilaar ke seluruh penjuru Indonesia.
Nah, 3 tahun kemudian Marta Tilaar ini mendirikan pabrik kedua di komplek industri yang sama, yang meresmikan juga istri Wapres RI, yaitu Karlina Umar Wirahadi Kusuma. Nah, ini PT Sari Ayu Indonesia itu fokus di distribusi produk Sari Ayu Marta Tilaar. Kemudian sepak terjang yang keempat yaitu Martino Berto caplok banyak perusahaan. Dalam periode 1988 sampai 1999, PT Martino Berto ini cukup aktif mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Beberapa di antaranya adalah PT Kurnia Harapan Raya, PT Cempaka Belkosindo Indah, PT Cedevindo, PT Estrella Lab, dan PT Kreasi Boga. Nah, lewat akuisisi tersebut, Marta pun melahirkan produk-produk kecantikan yang laris di pasaran, seperti Kering, Mirabella, Rudy Hadi Suwarno, Kosmetik, Biokos, dan sebagainya. Nah, dalam waktu tersebut, Martina Berto juga mencetak pendapatan yang cukup signifikan nih. Pada 1999, Martino Berto akhirnya membeli saham milik Calbee Group. Nah, itulah yang bikin perusahaan farmasi tersebut sepenuhnya berada di Marta Tilaar Group. Nah, tadi setelah merangkul Calbee Pharma, beliau ini jadi membeli saham milik Calbee Group. Nah, terus produk Marta Tilaar go internasional. Kesuksesan Marta Tilaar ini dalam dunia bisnis makin terlihat produknya. Nah, beberapa negara tujuan ekspor Marta Tilaar ini yaitu ada Yunani, Ukraina, Jepang, Hongkong, dan Taiwan. Nah, sangat jauh ya ini ekspornya itu ke negara-negara besar. Ini tidak dilakukan lagi usaha beliau dan produk-produknya. Nah, kemudian begitu sepak terjang Marta Tilaar dari salon kecantikan yang hanya didirikan di garasi rumah sampai bisa go internasional dan dapat mengekspor produk-produknya. Ini tentunya beliau sangat berjuang sekali. Nah, ini Ibu Marta Tilaar, wanita hebat yang mendirikan usaha yang sangat besar yang mungkin teman-teman banyak yang menggunakan produknya. Nah, ini beliau yang mencetuskan produk-produknya yang hebat. Nah, ini produk jamunya, ini salah satu produk kosmetiknya yaitu lipstick, dan masih banyak lagi produk-produk beliau. Nah, ini beliau memiliki usaha sampai sebesar ini pastinya sering menghadapi kendala ya. Nah, saat dulu ini, saat usahanya belum sebesar saat ini, produk beliau itu dipandang sebelah mata. Nah, hal ini dikarenakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk Marta Tilaar merupakan bahan-bahan lokal. Nah, ini Marta Tilaar itu menggunakan bahan-bahan lokal, jadi beliau itu ya bisa disebut cinta Indonesia seperti itu ya. Ya pastinya cinta Indonesia sih. Nah, ini beliau tidak mengimpor bahan-bahannya dari luar negeri, jadi bahan-bahannya yang digunakan itu lokal dan nah, orang ini tidak tahu. Nah, ini mungkin orang-orang itu menganggap bahwa barang-barang lokal itu, produk-produk lokal, bahan-bahan lokal itu kualitasnya tidak sebagus bahan-bahan yang dari luar negeri. Namun orang tidak tahu bahwa Marta Tilaar merupakan produk yang sudah mendunia, berkualitas, dan bergengsi. Nah, ini walaupun dari bahan-bahan lokal, ini produk Marta Tilaar ini sangat bagus, buktinya bisa sampai diekspor dan banyak konsumen yang sudah berlangganan menggunakan produk-produk dari Marta Tilaar. Nah, selain itu beliau juga sempat ditolak menyewa tempat. Nah, dulu ini beliau kan mengawali usahanya dari kecil ya. Nah, ini beliau adalah saat membuka gerai jamu
dan kosmetik di beberapa mall dan plaza terkemuka di Jakarta. Nah, ini salah satu beliau untuk menggencarkan usahanya, yaitu dengan membuka toko di mall-mall atau plaza yang ada di Indonesia. Nah, ini kan mallnya ada di pusat perkantoran dan rumah tinggal kalangan berduit, kalangan elit. Nah, ini beliau ditolak karena menjual karena di mall dan plaza itu seperti mengharuskan yang membuka gerai itu untuk produk-produk branded. Nah, di situ beliau terkendala untuk menyewa tempat karena saat itu produk-produk beliau masih belum sebesar sekarang, masih belum terkenal sekarang. Jadi beliau sempat ditolak untuk menyewa tempat. Gitu. Nah, seperti ini kendala Martha Tilaar Group ya, walaupun ini kendalanya ini cuma 2, tapi ini sangat berpengaruh sekali pastinya terhadap promosi-promosi dari usaha Martha Tilaar sendiri. Namun seperti yang kita lihat sekarang, pastinya Martha Tilaar tidak pernah menyerah walaupun dihadang dengan banyak kendala sampai usahanya sebesar ini, sesukses ini, dan mungkin cabangnya banyak dan sampai go internasional. Nah, ini omset Martha Tilaar sendiri sangat fantastis. Omsetnya per bulan yaitu 24,75 miliar rupiah dan omset setahunnya 297 miliar rupiah. Nah, begitu mengenai usaha Martha Tilaar yang ini saya tidak melakukan wawancara, namun saya mencari sumber-sumber di internet, tapi mungkin sumbernya ya sudah valid. Nah, seperti itu usaha kerja keras dari Martha Tilaar, seperti itu. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita, memotivasi bagi kita, walaupun beliau ini dari usaha pemula yaitu Slamet Agustus Wahyudi dan Martha Tilaar ini, seperti yang kita tahu, berusaha dan memulainya dari nol. Nah, ini sering orang bilang memulai usaha dari nol. Ya mungkin tidak dari nol banget, tapi beliau pastinya tidak semata-mata langsung mendirikan usaha yang besar. Namun berawal dari usaha kecil, kemudian gencar untuk promosi-promosi dan pantang menyerah, beliau ini semakin membesarkan usahanya, semakin membesarkan perusahaannya, seperti itu. Nah, semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk yang belum memiliki usaha, seperti saya sendiri belum memiliki usaha, namun ada gambaran bahwa walaupun dari nol tidak menghilangkan kemungkinan bahwa kita bisa menjadi pengusaha yang besar seperti Martha Tilaar. Pastinya dengan penuh usaha, doa, dan juga pasrah kepada Tuhannya. Itu. Nah, demikian pembahasan dari saya mengenai pengusaha pemula dan pengusaha sukses. Seperti itu, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan tadi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.